Teman-teman semua, mau ngitung pajak tapi nggak tahu penghasilan sendiri berapa, itu bukan salah pajaknya, tapi salah cara ngitungnya. Oke, sekarang kita bahas pelan-pelan ya. Cara menghitung pajak, khususnya pajak penghasilan atau PPH, itu wajib pajak harus tahu dulu penghasilannya berapa. Coba bayangin begini, petugas pajak nanya, Pak, penghasilan setahun berapa? Dijawab, wah nggak tahu Pak. Lah, mau ngitung pajak apa? Kalau penghasilan aja nggak tahu. Nah, disinilah pentingnya pembukuan. Secara akuntansi, cara menghitung penghasilan itu namanya pembukuan. Pembukuan itu proses pencatatan transaksi debit kredit yang dilakukan secara teratur. Pembukuan itu tidak asal catat, tapi ada standarnya. Standarnya disebut standar akuntansi keuangan atau yang sering kita dengar SAK dan PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Supaya penghasilan dan pajak dihitung dengan benar, bukan ngarang. Lalu apa sih pembukuan itu sebenarnya? Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Informasi apa saja? Ya, seperti harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, harga perolehan, dan penyerahan barang atau jasa. Ujungnya apa? Ujungnya ialah disusun jadi laporan keuangan. Kalau secara pajak, laporan keuangan yang paling penting itu cuma dua. Satu, neraca, dan dua, laporan laba rugi. Neraca itu laporan posisi keuangan, harta di satu sisi, kewajiban, dan modal di sisi lain. Laba rugi itu laporan pendapatan dan biaya. Kalau biaya lebih besar dari pendapatan, itu rugi. Sesimpel itu. Sekarang pertanyaannya, siapa sih yang wajib menyelenggarakan pembukuan? Pertama, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kedua, wajib pajak badan. Kalau karyawan gimana? Karyawan tidak wajib pembukuan karena penghasilannya sudah dipotong oleh pemberi kerja. Nah, di sini saya mau garis bawahi, semua wajib pajak badan wajib pembukuan. Lulusan akuntansi itu peluang kerjanya besar banget karena semua perusahaan butuh pembukuan. Pembukuan itu juga nggak boleh sembarangan, harus diselenggarakan dengan itikat baik, mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Aturan jelas, diselenggarakan di Indonesia menggunakan huruf Latin, menggunakan angka Arab, mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Huruf Latin itu apa sih? Yang huruf yang kita pakai sehari-hari. A, B, C. Lalu angka Arab itu angka 1, 2, 3 yang kita pakai sekarang. Bukan huruf Arab seperti di Al-Quran ya, itu beda. Dalam akuntansi juga ada istilah stelsel kas dan stelsel akrual. Pendapatan diakui saat uang diterima. Biasanya dipakai usaha kecil. Kalau stelsel akrual, begitu barang dijual, pendapatan langsung diakui. Meskipun uangnya belum diterima. Ini yang umum dipakai perusahaan besar. Boleh nggak pembukuan pakai bahasa asing? Boleh, tapi cuma bahasa Inggris. Nggak boleh pakai Mandarin, Jepang, atau bahasa lain. Mata uang juga boleh pakai USD, tapi harus izin Menteri Keuangan dulu. Dan satu hal penting, buku, catatan, jurnal, dan dokumen pembukuan itu wajib disimpan 10 tahun di Indonesia. Kenapa? Untuk keperluan pemeriksaan pajak. Sekarang pertanyaan terakhir, kalau nggak menyelenggarakan pembukuan boleh nggak? Boleh. Yang boleh tidak pembukuan tapi cukup pencatatan itu adalah wajib pajak orang pribadi yang usaha atau pekerjaan bebasnya omsetnya belum sampai 4,8 miliar setahun. Pencatatan itu cuma mencatat peredaran atau penerimaan bruto alias omset. Kalau pembukuan, ujungnya harus ketemu laba atau rugi. Kalau pencatatan, nggak sampai ke situ. Contohnya, toko bangunan kecil pakai buku panjang yang biasa ada di pasar. Misalnya jam 10.30 jual cat, 100.000 dicatat. Jam 12.00 jual semen, 1 juta dicatat. Yang dicatat apa? Omsetnya aja. Harga beli, biaya, laba rugi, seringkali nggak dihitung. Makanya nanti pajaknya pakai norma, bukan laba sebenarnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, mau pajak benar, penghasilan harus jelas. Penghasilan jelas harus ada pembukuan atau pencatatan. Pajak itu bukan ngarang, tapi dihitung. Kalau kamu masih bingung soal pembukuan, pencatatan, atau pajak usaha, follow akun ini, tonton konten sebelumnya. Karena di video tersebut bahas contoh nyata dan hitungannya langsung. Semoga bermanfaat.